Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin majid. Hadirin peserta rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur Allah berikan kesempatan untuk sama-sama bertemu di dalam majelis IKPN. Alhamdulillah kita bersyukur Allah SWT sebagai makhluk Allah. Allah ciptakan kita termasuk makhluk yang sempurna. Sebagaimana kita sudah paham bersama yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita makhluk yang sempurna. Di dalam kesempurnaan ini sudah tentu kita harus jaga. Dan kita sadari di dalam kesempurnaan ini terdiri dari dua sisi yang kita miliki, yaitu yang disebut jasmani rohani atau lahir dan batin. Nah, ini harus kita jaga sebaik-baiknya karena akan menentukan bagaimana kita menjadi orang yang dipandang oleh manusia atau dipandang oleh SWT. Dan kita juga paham, kita juga mendapatkan peringatan dari Allah SWT bahwa kita manusia yang sempurna ini Allah berikan sifat atau genetik yang bunyinya dalam surat Asam, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Oleh seluruh manusia, siapapun manusianya atau siapapun orangnya memiliki sifat baik dan buruk, dan kedua sifat ini harus dijaga, harus dipelihara. Sudah tentu alamnya baik atau kondisinya baik akan baik, kondisinya buruk, situasinya buruk akan buruk. Di mana ini dipelihara? Terutama yang pertama dari rumah. Anak tersebut akan ke arah mana? Nasoro, Majusi, atau Yahudi, ini sangat menentukan. Oleh karena itu harus betul-betul dijaga. Hadirin yang sama-sama mengharap Allah SWT, kedua tersebut harus mendapatkan suatu asupan atau makanan atau nutrisi. Kalau jasmani kita sudah tahu betul, sudah paham betul. Dan ibu-ibu posyandu pun sudah betul bahwa asupan harus mengandung energi, harus mengandung protein, dan juga di situ mineral atau vitamin agar menjadi jasmani yang sehat, yang terpelihara, terjaga, dan sudah beruntung sumbernya. Allah mengingatkan, ya ayuhan nas, kulu mimma pada halalan thayyibah, wala tatabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum mu'min. Silakan manusia makan apa yang Allah berikan di bumi ini, tetapi ingat harus yang halal sesuai dengan perintah Allah tersebut. Jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan, artinya keluar dari aturan Allah sebetulnya. Hadirin rahimakumullah, itu barangkali kita sudah merasakan bagaimana asupan tersebut atau makanan yang di dalamnya ada gizi akan menjadikan kita sehat, terpelihara, terjaga. Nah, saudara tentu hanya dua hal saja yang dipentingkan nutrisi tersebut, yaitu untuk hidup pokok dan kemudian untuk produksi. Nah, kalau untuk hidup pokok, ya kita sebenarnya untuk berjalan, bernapas, berbicara. Sedangkan untuk produksi tergantung
Sebagai apa profesinya? Apakah sebagai dosen, sebagai olahragawan, dan sebagai apapun. Olahragawan contohnya juga berbagai macam-macamnya. Sehingga kebutuhan energi dan protein akan sangat berbeda. Begitu pula hal rohani atau batin harus diisi dengan hal-hal yang sesuai dengan perintah Allah SWT. Agar apa? Agar terjaga, terpelihara, menjadi bukan cukup selaku muslim, bukan cukup menjadi orang sempurna saja, tetapi harus menjadi orang yang mulia menurut Allah SWT. Nah, inilah yang penting bagi kita, bahwa kemuliaan sedapat mungkin oleh orang yang beriman harus diraih. Sudah tentu hadirin bertanya, apa kemuliaan tersebut? Allah mengingatkan, kemuliaan bagi orang yang beriman adalah inna akramakum inda atqakum. Jadi orang yang mulia sisi Allah adalah orang bertakwa, yang tidak diukur oleh kepangkatan, oleh jabatan, oleh harta, oleh ketenaran, kecantikan dan sebagainya. Tetapi diukur sampai sejauh mana ketaatan kepada SWT, yaitu untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhkan keburukan. Nah, inilah yang harus diraih oleh muslim yang menyatakan dirinya adalah beriman. Hadirin peserta rahimakumullah yang sama-sama mengharapkan dari Allah SWT agar mencapai kemuliaan adalah harus dipelihara, dibina. Kalau kita berdasarkan dari hadis yang kita dapatkan atau yang kita terima di antaranya, Rasul mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, Bunyal Islam ala khamsin, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamati shalah wa itaqiz zakat wa shaum ramadhana wa hijrul bait. Kalau ingin seorang muslim meraih kemuliaan, ya tadi, yaitu menjadi orang yang bertakwa, harus dijaga sampai sejauh mana keteguhannya, kekokohannya, yang beriman kepada Allah SWT sebagai Tuhannya, Rasul sebagai membawa risalah Allah SWT, yang harus semua muslim mengikuti ajaran Rasulullah SWT. Dan Allah juga mengingatkan, atiiu Allah wa atiiu Rasul, taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Ini akan menjadi suatu buah kepada seluruh manusia, atau tadi orang yang sempurna tadi, yang beriman kepada Allah SWT. Apapun yang dihadapi, Allah adalah sumber segala sumber. Rasul sebagai anutan teladan yang harus kita laksanakan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, iqamus shalah, tegakkan sholat, bukan laksanakan sholat, tegakkan sholat. Dalam arti apa yang kita lakukan dalam sholat, mulai Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segala-galanya, yang lain kecil, dan kemudian ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buah dari sholat yang kita bahas di antaranya. Bagaimana kita mampu memberikan keselamatan pada diri, keluarga, lingkungan masyarakat. Mungkin rahmatan alamin bagi seluruh makhluk atau manusia di dunia. Dan kemudian juga rahmat, arti pemberian Allah dalam kondisi apapun, situasi apapun, menjadikan suatu baik, kenyamanan bagi yang menerimanya. Dan begitu juga berkah di situ mana selalu beruntung, ada kebaikan di dalamnya, manfaat, dan ada kelebihan. Kalau orang yang mendapat berkah, insya Allah semua
kedua hal tersebut dimiliki oleh bersangkutan. Kemudian yang kedua, tegakkan zakat. Laksanakan zakat. Sudah bertentu perintah Allah SWT harus dibersihkan apa yang dititipkan pada kita. Apakah itu harta berupa uang, ternak, atau segala macam. Dan apapun termasuk diri kita harus dibersihkan sesuai dengan contoh-contoh Rasul yang kita dengar, yang kita baca, yang kita pahami. Rasul dari kecil digelar Al-Amin, artinya amanah, dan kemudian ada di dalam kesucian. Kemudian yang keempat, tegakkan saum, tegakkan puasa. Nah ini pada saat ini kebetulan kita sedang melaksanakan saum puasa. Di situ mengandung makna yang cukup banyak. Melatih kesabaran, melatih disiplin, ketaatan, melatih berbagi, melatih rasa kasih sayang terhadap sesama. Bukan hanya keluarga saja, tetapi seluruh manusia, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, apapun kesenangannya, harus saling berbagi kasih sayang, lebih-lebih kepada sesama muslim, dan juga kepada makhluk yang lain, itu binatang, kemudian tumbuhan. Jangan sampai bahwa tumbuhan yang kita beli, kadang-kadang ada ratusan ribu, kita terlantarkan sampai tidak menyiram misalnya, atau menyebor, sehingga tanam tersebut layu menjadi mati. Ini juga nanti akan memintakan pertanggungjawaban pada kita. Ada banyak hal yang lain mana dari saum ini. Juga berbagi bahwa Rasul itu tidak berhenti dan makin semangat untuk melaksanakan sedekah, infak sedekah dari kedermawannya. Semakin berakhir saum, semakin berlebih atau memberikan santunan-santunan sedekah kepada sesamanya, saudaranya, terutama di lingkungannya. Dan kemudian hadirin yang saya hormati, yang kelima, tegakkan haji. Juga bukan hanya melaksanakan haji, tegakkan haji. Kan nilai-nilai haji tersebut, nasallah, contoh bagaimana perjuangan para Rasul menegakkan syiar Islam, menegakkan perintah Allah SWT. Dan kita alhamdulillah bisa mengikutinya. Untuk yang melaksanakan ini bisa merasakan bagaimana perjuangan Rasul. Begitu juga yang umroh, bagaimana kita mengikuti contoh Rasul di sana tatkala di Mekah, dan sesudah di Mekah yang seharusnya kembali kita seperti apa yang dilakukan oleh Rasul. Tetapi kadang-kadang kita semangat melaksanakan perintah Allah sesuai dengan contoh Rasul tatkala waktu umrah, tatkala waktu haji. Tetapi begitu pulang, kadang-kadang kita lupa. Jangankan untuk semangat, katakanlah membela sesama, untuk sholat saja pada dekat masjid, ini kita lalai. Ini mudah-mudahan diri kita atau kita jangan terjadi. Hadirin yang sama-sama mengharapkan Allah SWT, bahwa kemuliaan ini kita berusaha harus bagaimana kita meraihnya. Sudah menentu pelihara, pupuk kelima hal tadi. Jangan sampai ada celah setan itu atau yang mengganggu apapun bentuknya. Baik setan yang tidak terlihat, setan manusia yang bisa mengganggu keusuhan kita untuk terus dan terus sampai akhir hayat kita meraih kemuliaan. Sekali lagi, kemuliaan tersebut atau dengan kata lain adalah orang yang meraih takwa dirinya. Dan takwa ini jangan sampai turun, harus stabil, bahkan harus naik. Karena tidak ada bekal yang utama. Seorang muslim tatkala dipanggil hanyalah takwa. Watajawadu fa innahu takwa wa takunu ulul albab. Ulul albab. Kalau terjemahan orang berakal. Bisa dapatkan informasi, ulul albab adalah orang senang membaca,
memahami dan juga meneliti sesuai dengan bidangnya. Itu dah ulul albab. Nah, ini ulul albab yang senantiasa mencari dan berusaha lebih paham bagaimana melihat ketakwaan ini. Walaupun mungkin di lapangan bahwa banyak yang pintar, banyak yang cerdas, tetapi tadi meraih kemuliaan itu tidak mudah. Hadirin yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah SWT, sudah barang tentu kita bertanya, hadirin bertanya, siapakah yang telah mendapatkan atau meraih kemuliaan? Ya sudah barang tentu kalau kita mendapatkan informasi dari Al-Quran, diantaranya para Rasul, para solihin, para sholikin, para syuhada yang senantiasa mengabdi kepada Allah SWT. Nah ini hadirin Allah, tidak mudah untuk memelihara tadi, memupuk, kemudian meningkatkan kualitas dari kelima tadi agar kita menjadi orang yang mulia. Dan kita, apalagi saya saum sekarang, kelima hal tersebut, ini ajangnya, waktunya, kita semangat, kita serius untuk melaksanakannya. Kalau ini melaksanakan dan dipelihara, insya Allah kita dapat begitu tadi, bagaimana contoh para Rasul, para solihin, para sholikin, para syuhada yang senantiasa terbentuk. Contoh, bagaimana kehidupan pada masa Rasul. Rasul yang digelar Al-Amin. Abu Bakar sebagai orang yang tua, orang kaya juga, tetap memiliki ketakwaan. Dan bagaimana juga Abdurrahman bin Auf, usahawan atau pengusaha yang sukses. Nah ini juga sudah meraih kemuliaan karena selain dibina oleh Rasul dan mereka menyendiri. Ya mungkin orang yang kaya tersebut, Abu Bakar sebagai sahabat, Umar sahabat, tetapi yang tidak punya pun di antaranya Bilal terkenal oleh kita, sahabat Rasul yang waktu hidup pun sudah terkenal, sandalnya terdengar oleh Rasul. Apa amalannya? Yaitu amalan Rasul tadi ditanyakan, apa amalan Bilal? Tadi ditanyakan, yaitu hanya memelihara kesucian. Sudah wudhu, kemudian wudhu lagi dan melakukan sholat. Sekarang hadirin, kita berusaha mencoba, mari kita sama terutama waktu saum ini, kita raih kemuliaan, atau kata lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saja barangkali dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.